sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa, Ibu Guru dan teman-teman. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu dan bimbingan-Mu sepanjang hari. Dan hari ini Tuhan, kami akan melalui belajar hingga apa yang kami kerjakan boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang singkat, hanya di dalam nama Nabi Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih buat Nabi yang sudah memimpin kita dalam doa. Ibu akan kehadiran siswa. Anastasia Jalango. Ada Bu. Justina Jamanuna. Ada Bu. Oke, baik, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran kita. Kali ini kita berbicara tentang sel, dan di sini ada tujuan-tujuan yang harus kita capai. Yang pertama yaitu peserta didik mengikuti pembelajaran ini dengan model pembelajaran yaitu PBL. Peserta didik diharapkan harus dapat menganalisis komponen kimia penyusun sel dengan baik. Yang kedua, menganalisis struktur dan fungsi bagian-bagian sel dengan baik. Dan yang ketiga, menganalisis keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung di dalam sel dengan baik. Oke, dari tujuan yang ada, Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah melihat sebuah bangunan? Pernah Bu. Oke, jikalau kalian pernah melihat sebuah bangunan, kira-kira kalau bangunan itu bisa berdiri kokoh, itu dia harus bagaimana? Dia pasti perlu bahan-bahan, perlu campuran dari setiap bahan-bahan baru bangunan itu bisa berdiri kokoh, ya? Ya Bu. Di mana dalam campuran itu kira-kira bahan-bahan apa saja yang dicampur di dalamnya? Pasir, Semen. air, Batu. Oke, baik. Terima kasih buat jawaban daripada anak-anak. Benar bahwa rumah itu bisa berdiri kokoh jika ada campuran daripada batu, semen, pasir, dan air, ya? Ya Bu. Begitupun dengan pembelajaran kita hari ini. Kita berbicara tentang sel. Sel itu adalah unit terkecil daripada makhluk hidup, ya. Tanpa sel tidak ada yang namanya kehidupan. Ini adalah video pembelajaran daripada sel tumbuhan dan sel hewan. Bisa lihat? Bisa. Di sini sel merupakan unit terkecil daripada makhluk hidup. Berdasarkan adanya tidaknya membran, sel dibedakan menjadi dua. Ada sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Di mana sel prokaryotik itu adalah sel yang belum memiliki membran inti, sedangkan sel eukaryotik adalah sel yang telah memiliki membran inti. Misalnya pada struktur sel tumbuhan dan sel hewan. Sel dapat melakukan fungsi di dalam tubuh kehidupan. Dia memiliki tiga bagian utama, yaitu yang pertama adanya membran sel yang berfungsi melindungi bagian-bagian sel dan sebagai jalan untuk pertukaran zat di dalam sel. Yang kedua yaitu inti sel atau pusat pengendali kegiatan di dalam sel. Yang berikut adanya sitoplasma. Sitoplasma itu dia berupa cairan yang terdapat beberapa organel sel. Misalnya yang pertama mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi. Yang kedua retikulum endoplasma, yang itu menghasilkan dan mengirim protein ke bagian sel yang membutuhkannya. Dan retikulum endoplasma ini dibagi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan halus. Yang berikut ribosom sebagai tempat respirasi sintesis protein. Yang berikut paling Golgi sebagai tempat ekspresi sel. Yang berikut lisosom merupakan organ pencernaan
Oke, demikian video yang dapat Ibu bagikan. Mungkin dari video ini kalian dapat menyebutkan atau mengetahui komponen-komponen kimia penyusun sel pada tumbuhan. Oke, kita akan masuk dalam diskusi kelompok. Ibu akan bagikan kelompok. Ada kelompok yang berjumlah 5 orang dan ada yang 6 orang ya. Oke, kita duduk per kelompok. Ibu akan membagikan NKPD. Oke, ini ada NKPD yang kalian harus kerjakan. Di mana dalam NKPD ini dari referensi yang ada atau buku pelajaran yang kalian yang ada pada tangan kalian, kalian dapat menjawab setiap pertanyaan di dalam NKPD ini ya. Dan melengkapi setiap kolom-kolom kosong yang ada di dalamnya dengan bagian-bagian sel ya. Iya, Bu. Oke. Oke, NKPD-nya semua sudah dapat? Iya, Bu. Oke, sekarang kerjakan. Ibu beri waktu 15 menit ya. Iya, Bu. 15 menit kalian kerjakan. Dan setelah itu kita akan mempresentasikan ya. Iya, Bu. Oke. Sudah semuanya? Kalau sudah, dari kelompok yang mau mempresentasikan hasil diskusinya. Oke. Satu. Dari kelompok mana? Kelompok 1, Bu. Oke. Silakan bangun berdiri. Dan Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami.
1. Tubuh tumbuhan bersifat kaku karena sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terdiri atas selulosa. 2. Berikut ini merupakan dinding sel. Bagian-bagian dinding sel terdiri dari 1. Membran plasma, 2. Hemiselulosa, 3. Mikrofibril selulosa, 4. Pektin. 3. Membran sel adalah membran semipermeabel pada sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleoplasma. Bagian-bagian membran sel: A. Lipid bilayar, B. Protein transport, C. Rantai karbohidrat, D. Fosfolipid, E. Protein. Demikian pemasaran hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Kami akan membuka sesi tanya jawab dari teman-teman kelompok lain yang ingin bertanya, memberikan masukan, usul, saran. Kami beri kesempatan. Saya dari kelompok 4 mau bertanya, apa itu selulosa? Kelompok Yang mana lagi? Masih ada lagi yang bertanya? masih ada. Saya mau bertanya dari kelompok 5. Selain selulosa, apakah ada unsur lain sebutkan? Sudah, ini dua ada lagi. Kami dari kelompok 2. Kami mau bertanya, mengapa membran sel bersifat semi-permeabel? Kami akan menjawab. 1. Selulosa adalah komponen struktural utama dinding sel dari tanaman hijau. 2. Unsur lain selain selulosa adalah pektin, hemiselulosa, dan lignin. 3. Membran sel bersifat semi-permeabel, artinya hanya dapat diawali oleh zat cair berupa air yang masuk ke dalam tubuh. Demikian sesi tanya jawab. Kami kembalikan kepada Ibu untuk memberi masukan untuk hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke. Kita beri aplaus dulu kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Oke. Tadi dari pertanyaan yang ada di situ mereka bertanya apa itu selulosa. Ya. Selulosa itu dia terdapat pada hewan, dia sebagai bahan pembentuk dinding sel dan serat tumbuhan. Molekul selulosa merupakan
kita bisa dapatkan dari diskusi kita hari ini. Oke, kita akan masuk dalam kegiatan bentuk kita. Di sini Ibu mau bertanya, kira-kira dari kalian selama proses pembelajaran dari awal hingga saat ini, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Silakan. 1. Komponen kimia penyusun sel ada 3 bagian, yaitu protein, air, dan karbohidrat. 2. Struktur dan fungsi sel. Struktur sel ada 2, yaitu struktur sel prokaryotik dan eukaryotik. 3. Menganalisis struktur, fungsi, dan proses memiliki keterkaitan karena sel merupakan kesatuan struktural dan fungsional makhluk hidup. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih buat Madi yang telah menyimpulkan bagi kita proses pembelajaran kita hari ini. Ya, betul. Bahwa komponen kimia sel itu adanya protein, karbohidrat, dan air ya. Tapi di sini komponen kimia sel ini ada terbagi menjadi 2. Ada itu senyawa organik dan senyawa anorganik. Di mana senyawa organik ini terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Sedangkan senyawa anorganik itu berupa air, vitamin, dan mineral. Di mana struktur sel dan fungsi sel itu pada bagian kedua itu struktur sel ini ada terbagi, ada beberapa bagian, ada sel prokaryotik, eukaryotik, di mana di dalam sel eukaryotik ini ada 3 komponen inti, 3 komponen utama yang menyusunnya, ada itu membran sel, ada itu inti sel, dan sitoplasma ya. Sedangkan di dalam sitoplasma ini ada organel-organel yang tersusun di dalamnya, yaitu membran sel itu dia berfungsi melindungi bagian-bagian sel yang ada di dalam sitoplasma itu tempat dia berupa cairan yang dapat yang terdapat organel-organel di dalamnya. Inti sel itu merupakan pusat di mana mengatur segala kegiatan sel di dalamnya. Ada dinding sel yaitu memberi bentuk tubuh pada sel tumbuhan. Ada badan Golgi sebagai tempat ekspresi, ada lisosom sebagai organ pencernaan intraseluler, mitokondria sebagai penghasil energi berupa ATP, ada ribosom sebagai tempat sintesis protein, ada plastida yaitu di mana dapat memberi warna pada tumbuhan hijau. Yang berikut ada sentriol, tempat pembentukan sel, tempat di mana sebagai tempat pembedahan sel yang itu hanya ada pada sel hewan saja, sedangkan pada sel tumbuhan tidak ada ya. Ada vakuola sebagai tempat penyimpanan cadangan makan. Vakuola itu ada pada sel hewan dan sel tumbuhan, tetapi pada sel hewan itu bentuknya kecil, sedangkan pada sel tumbuhan itu bentuknya besar. Oke, yang ketiga yaitu keterkaitan antara struktur, fungsi, dan sel itu adalah unit struktural dan fungsional daripada makhluk hidup ya. Bahwa dia itu tersusun dari organel-organel di dalamnya, dan organel-organel ini dapat melakukan fungsinya masing-masing ya. Dari pengertian bahwa sel itu adalah unit struktural dan fungsional, maka proses kehidupan organisme itu dapat berlangsung secara baik di dalam makhluk hidup kita ya. Makhluk hidup ya terbentuk daripada sel ya. Atau tidak terbentuk dari apa? Pasti dari sel ya. Oke, mungkin itu yang dapat kita simpulkan. Kita akan melakukan uji tes. Jadi kalian kembali duduk seperti semula ya. Itu berlaku dengan bagi kita untuk mengerjakannya. Oke ya, kalian kerjakannya.
Lari sekarang. Ya, Bu. Kerja masing-masing yang bertanya ya. Ya, Bu. Masing-masing dia punya jawaban sendiri. Ya, Bu. Jangan nyontek kiri, nyontek kanan. Ya, Bu. Oke, sudah semuanya? Oke, silakan kumpul satu orang, tolong kumpul lah kita. Aku tik, tolong kumpul. Ya, Bu. Oke, sudah semuanya? Semua sudah kumpul? Oke, baik. Baik, kita akan menutup setiap rangkaian 3 minggu hari ini, tapi untuk pembelajaran minggu depan materi tentang jaringan ya. Ya. Dan sebelum menutup kegiatan kita hari ini, aku minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Doa penutup. Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Allah dan surga, terima kasih Bapak atas kehadiran kami dari awal pelajaran kami hingga pada akhir. Sekarang lagi ya Bapak, kami anak-anakmu mau keluar ya Bapak, mau istirahat. Kiranya Engkau jaga lindungi kami di lingkungan pendidikan ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa yang singkat hanya dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa kepada Allah Subhanahu. Terima kasih buat Aki yang telah menuntut kita dengan doa, dan selamat